Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Kar di pembelajaran jarak jauh PJJ di masa pandemi COVID-19. Seperti biasanya, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa sebentar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tema, untuk kali ini kita akan belajar matematika. Perhatikan, senang belajar matematika. Kita buka bab pertama, pecahan. Nah, di bab pertama ini kita diminta untuk mempelajari sebuah pecahan. Karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa menyadari sering berhubungan dengan pecahan. Contohnya ini, ada satu buah apel dari 10 apel dalam satu keranjang. Ini berhubungan dengan pecahan. Ada satu coklat yang utuh dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Ini juga bagian dari pecahan. Untuk itu, sebelum kalian belajar lebih jauh, tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian mampu menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan benda konkret. Yang kedua, setelah mempelajari bab ini, kalian mampu menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan. Untuk itu, perhatikan pecahan senilai. Ayo mengamati. Amati gambar dua gambar di bawah ini. Yang ini roti bentuknya bulat. Ini dari keterangan ini terang bulan, kue terang bulan. Bulat ini dibagi menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang satunya bentuknya sama juga bulat, tapi hanya dibagi menjadi 4 bagian karena hanya 4 jenis kuenya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya masih ada lagi pengamatan yang kedua. Perhatikan, ini kue pisah namanya. Yang sebelah sini pisah A, yang ini pisah B. Pisah A dibagi menjadi 10. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pisah B dibagi menjadi 2. Ini 1, 2. Nah, ini contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari namun sering kita jumpai. Dari keterangan tadi, bila dituliskan dalam bentuk matematika, kalimat matematika seperti ini. Satu kue utuh, satu kue yang masih utuh bulat ini, yang ini dibagi 2, berarti ini 1/2, 1/2. Maka masing-masing bagian nilainya 1/2 atau sering disebut setengah. Yang satunya lagi, kue ini sama bundar ini dibagi menjadi 4. Ya, tiap-tiap bagian berarti nilainya berapa? Ya 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 atau 1/4 masing-masing bagian. Jadi nilai tiap-tiap bagian adalah 1/4. Otomatis yang mendapatkan bagian dari setengah ini lebih besar daripada yang hanya mendapatkan 1/4 bagian. Itu penjelasan singkat. Nanti berikutnya biar lebih jelas kalian bisa melihat. Akan nanti akan menampilkan sebuah video dengan judulnya materi pecahan senilai yang akan kita bahas kali ini. Itu perhatikan baik-baik. Nanti setelah video selesai, apabila ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan lewat WA seperti biasanya. Baiklah, perhatikan materi pecahan senilai. Pecahan senilai. Ayo menanya. Berikut ini contoh pernyataan tentang pecahan senilai. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai? Bagaimana cara menentukan dua pecahan senilai?
dan buatlah pertanyaan yang lainnya. Nah, ini apa yang dimaksud pecahan senilai? Bagaimana cara menentukan dua pecahan senilai? Kalian boleh membuat pertanyaan lagi. Apa bisa, Pak? Bisa, silahkan. Tapi setelah tahu yang dua ini, setelah paham. Misalnya bagaimana kita memperoleh pecahan senilai? Boleh saja. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai dan bagaimana cara memperolehnya akan memperoleh pecahan yang senilai dan sebagainya. Bagaimana bila dikurangkan, bagaimana bila dijumlahkan dan seterusnya. Cuman yang menekannya di sini apa yang dimaksud dengan pecahan senilai dan cara menentukan. Ini dulu harus kalian pahami. Terus bila belum jelas boleh bertanya, boleh pertanyaan yang lain yang berhubungan dengan pecahan senilai. Kita lanjutkan. Pengamatan ini untuk menjawab dari tadi. Ada sebuah roda, tapi di sini keterangannya kue terang bulan. Jadi kue terang bulannya berbentuk bulat, dibagi menjadi beberapa bagian. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada kue terang bulan dibagi menjadi 8. Nah, terus menjadi apa ini, ada tanda panah. Loh, ternyata di sini yang terang bulan yang kedua cuman dibagi 4. Tuh 2, 3, 4. Mengamati kuenya sama, ini dibagi 8, ini cuman dibagi 4. Nah, yang diarsir anggap saja yang dibagi bagian yang lain. Yang diarsir 1, 2, 3, 4. Nah, berarti tulis di sini 4. Yang ini cuman 2, kita tulis 2. Ini sudah ada ini. Tapi perhatikan bagiannya adalah sama. Ini lecah kuncinya. 4/8 ya separuh bagian dari kue ini. 2/4 juga separuh dari kue ini. Jadi besarnya yang diarsir ini sama. Inilah namanya senilai. Walaupun angkanya tidak sama. 4/8 sama dengan nilainya dengan 2/4. Ini yang dimaksud nilai, bukan angka. Nilai bobotnya, nah, atau perolehannya. Yang ini memperoleh separuh, yang 4/8. Yang 2/4 juga memperoleh separuh. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai pecahan. Bukan angkanya. Kalau angkanya memang tidak sama, makanya dikatakan pecahan senilai. Angkanya berbeda, tapi bobotnya, nilainya atau bagiannya sama. Paham? Kita lanjutkan. Nah, ini ada penjelasannya yang untuk mengulangi penjelasannya Pak Kar tadi. Hapusnya dulu. Nah, coba perhatikan gambar di atas. Bagaimana besar kedua bagian lingkarannya diarsir? Bener kan? Berapa besar bagian yang diarsir? Ini lebih melekatkan kamu biar ingat. Apakah pecahan 4/8 artinya sama dengan 2/4? Jelaskan. Ya tadi tuh sudah dijelaskan Pak Kal tadi.
Bagaimana penjelasan? Sama karena mendapatkan bagian yang sama. Lanjutkan. Itulah yang dimaksud pecahan senilai. Nah, langsung contoh soal ini. Tuliskan pecahan yang senilai dengan daerah yang berwarna di bawah ini. Kita lihat dulu seperti apa. Nah, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba kita lihat soalnya secara utuh. Nah, ternyata ada 2 soal. Yang pertama seperti ini. Sebuah kotak dibagi 9. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang B dibagi 3. Kita lanjutkan. Yang dimaksud soal ini bagaimana kita. Di penyelesaiannya bagaimana untuk menentukan pecahan senilai. Nah, kita hitung dulu tadi kotaknya tadi ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti yang diarsir berapa? 6, ya kan? Kita tulis 6 menjadi apa tadi? Pembilang. Per ini seluruh jumlah kotaknya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti penyebutnya adalah 9. Nah, 6/9 ini senilai dengan berapa? Kita lihat berikutnya penjelasannya coba. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebandingkan 6/9 ada di sini. Nah, ini tulisannya atas tadi. Saya hapusnya dulu. Nah, ini betul kan 6/9. Ini soal ini. Pecahan senilainya berapa? 4/6. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi, 5, 6. Jadi sama dengan seluruh kotaknya ini 6, yang diarsir 4 kotak. Ini 1 sampai sini 4, sampai sini 6. Jadi yang diarsir sama dengan 4/6. Yang bentuk yang ketiga, yang kedua, ini bentuk lain dari angka ini. Ini tadi 6/9. Nah, berapa ini? 1, 2, 3. Yang diarsir berapa kotak? 2. Jumlah kotaknya 3. Jadi 6/9 sama dengan, kalau ditulis 6/9 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Ya kok sama dengan, Pak? Angkanya enggak sama. Enggak sama, cuman bagiannya sama. Kalian perhatikan yang diarsir sama atau ini panjangnya sama. Jadi jangan melihat angkanya, tapi melihat nilainya, nilai dari pecahan tersebut. Kita lanjutkan untuk gambar yang kedua. Ini angkanya berapa tadi? 1/3. Jadi sini soalnya. Saya ulangi. Ini pembahasan yang B tadi. Lingkaran ini dibagi berapa? Jadi dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Bentuknya di sini, angkanya ini. Menjadi ini.
kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diarsir ini 2, jumlahnya 6, jadi nilainya ini. Yang ini kalau menghitung 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jadi 3/9. Ini 4/12, yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hitung semua adalah 12. Jadi gambar ini juga senilai nilai pecahnya 4/12 senilai dengan 1/3. Kalian lihat yang diarsir sama toh bagiannya, walaupun angkanya beda sama, makanya ini disebut senilai, simbolnya sama dengan, karena itu sama. Nah, jadi pecahan senilai adalah nilainya sama, bukan angkanya. Ya kok sama Pak? Nah iya, nyatanya bagiannya sama. Nanti di pelajaran lebih lanjut ada cara menentukan ini senilai atau tidak. Ini dipahami dulu untuk melangkah ke berikutnya. Ingat, senilai bukan angka loh ya, senilai. Ini kuncinya di sini. Ayo kita lanjutkan. Habis ya, nanti setelah video ini masih ada tugas lanjutan dari buku, silahkan dicoba mengerjakan soal latihan. Nah, demikianlah anak-anak materi pecahan senilai. Dari video tadi, apabila ada yang belum jelas nanti silahkan bertanya lewat WA seperti biasanya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada materi berikutnya. Nah, setelah kamu memperhatikan tadi, coba kamu kerjakan soal-soal ini. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Ini sederhanakan pecahan, berilah tanda ujar lebih kecil atau sama dengan. Dan nanti biar lebih jelas Pak Kar akan mengirim soal ini lewat grup. Saya kira pelajaran cukup sekian dulu. Seperti biasa sebelum pelajaran berakhir, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.